Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menceritakan sebuah novel sejarah yang berjudul Rumah Kaca dengan anggota kelompok. Saya Arifin Ilham Danianto, absen 8. Saya Gamila Justin Yafer Hansel, absen 20. Saya Pandor Dwi Caksono, absen 27. Saya Widi Dwi Anggara, nomor absen 32. Pelarian politik dari Nederland, Sint-Vith dan Pers itu semakin giat di Jawa Timur, khususnya di Surabaya. Mereka membuka pidato di mana-mana seperti takkan kering kerongkongan mereka. Lari dari pertentangan intern di Nederland ke Hindia. Mereka anggap diri seakan-akan jago tanpa lawan. Seakan Hindia negerinya sendiri yang dipayungi oleh hukum demokratis. Beruntung mereka bergerak hanya di kalangan orang-orang yang berbahasa Belanda, yang menduduki tempat sosial yang rendah dan hidup dalam kemasyhuran. Sekalipun mereka orang-orang Eropa dan bukan jadi urusanku, tapi mau tak mau terlibat ke dalam urusanku juga. Mereka memilih Surabaya sebagai pusat kegiatan karena Surabaya adalah markas besar Syarikat Islam. Mereka akan melakukan induksi langsung dan tidak langsung terhadap syarikat. Mas Cokro, kaisar yang masih kekanak-kanakan dalam politik itu harus dibikin kebal terhadap induksi mereka. Dia harus lebih banyak miring ke agamanya sendiri daripada ke arah radikal abangan Eropa ini. Bahkan untuk mengebalkan sang kaisar telah kubuat sampai terperinci. Setelah setku menekan aku akan berbagai cara. Bukan sampai di situ saja, setku sampai merasa perlu menggunakan gertakan seakan-akan khawatir telah kutipu atau kujebak. Bagaimana Tuan dapat menyimpulkan mereka bermaksud mempengaruhi syarikat Islam? Dapatkah Tuan membuktikannya? Ucapan yang meragukan kemampuanku itu memang menyinggung kehormatanku. Semestinya ia bisa lebih bijaksana sedikit. Sebenarnya, kataku dengan tekanan yang menekan juga. Tuan sendirilah yang semestinya menyimpulkan dan membuktikan, bukan yang sebaliknya seperti ini. Mereka bukan pribumi. Bahkan ku memang hanya menjauhkan syarikat dari mereka. Hanya menjauhkan agar tidak terkena induksi. Beberapa hari kemudian, bahkan itu dilaksanakan tanpa sepengetahuanku. Dan sepucuk nota dari setku menyatakan ia tidak puas dengan hanya menjauhkan, harus ditarik terus-menerus sampai mempertentangkan kedua-keduanya, mempertentangkan dua golongan dari pandangan dan sikap yang berlain-lainan memang terlalu gampang, tetapi akibatnya akan berlarut. Syarikat akan menghadapi mereka sebagai orang Eropa pada umumnya, dan kebencian pukul rata pada Belanda akan menjadikan hasilnya. Sedang sayap Marco yang selama ini tidak dapat mendapat medan untuk berpawai akan menggunakan kesempatan ini. Bila ia memisahkan diri dari pimpinan Mas Cokro, dengan sayangnya ia akan menjadi sangat berbahaya. Perkembangan secepat itu belum lagi diharapkan. Pada hari itu juga notanya aku balas. Akibatnya chefku datang dan langsung menyemburkan kejengkelan. Apakah Tuan bermaksud pelan pemerintah? Karena aku tahu inisiatifnya takkan berjalan tanpa rumusan dan tanda tanganku. Aku hadapi dia dengan cadangan. Kalau perintah itu diberikan padaku setelah predikat atau tenaga ahli itu dicabut oleh gubernur, aku akan langsung lakukan dengan segera Tuan. Kalau tidak, aku masih punya hak untuk menolak. Mukanya jadi kemerah-merahan karena berang. Ya, kau akan kupermainkan Tuan. Mari kita lihat siapa yang akan lebih tahan. Tapi ia tak mendesak lagi dan pergi dengan bersungut-sungut. Notanya datang lagi, isinya bernada curiga terhadap aku sebagai simpatisan salah sebuah dari organisasi tersebut. Jelas dia belum kenal siapa Pangemanan. Sekali orang bernama Pangemanan ini jadi algemenes skriri, takkan mudah orang dapat mengisarkan sejengkal pun dari tempatnya. Aku simpan baik-baik nota itu dan tak menjawab. Sekarang datang waktunya ia akan mencari-cari kesalahan. Mulailah aku mengingat-ingat secara kronologis pekerjaanku sejak 1912 sampai masuk ke tahun 1915. Hanya ada satu hal yang bisa digugat. Analisa dangkal tentang naskah-naskah Raden Mas Minke yang aku simpan di rumah untuk jadi pemilik pribadi.
Maka analisis yang kurang bersungguh-sungguh itu mungkin memberi peluang untuk menuduh aku menyembunyikan sesuatu pendapat atau kenyataan. Apa boleh buat, aku akan tetap berkukuh naskah-naskah itu lebih bersifat pribadi daripada umum, dan aku katakan itu telah dibakar langsung di kantor dalam tong kaleng kecil di kamarku. Walau begitu, aku harus bersiap-siap. Pidato Snefrit mulai bermunculan dalam terjemahan Melayu dalam terbitan peradilan di Salah, Semarang, Madiun, Surabaya juga pidato-pidato pers yang mampu berbahasa Melayu dan Jawa dengan fasih. Tapi koran-koran Jawa Barat dan Betawi tampaknya tenang-tenang saja. Pengaruhnya mulai menjajari panggung pribumi. Tampaknya pengaruhnya dapat diibaratkan sebuah roda. Sekali orang mengenal dan menggunakannya, dia lantas jadi bagian dari kehidupan. Dalam pertunjukan langsung di Salah, jelas benar pengaruh ini bekerja. Lapan yang dimainkan kala itu adalah Surapati. Setelah beberapa minggu berlalu, ternyata pemain peran utama sebagai Surapati adalah orang yang itu juga Marco. Secara khusus kusiapkan bagian peta pengaruh. Dalam waktu seminggu dapat dilihat bahwa pengaruh itu laksana sesuatu yang memercik dan meletik-letik ke kota-kota pelabuhan di Jawa Tengah dan Timur, memasuki pedalaman dan memerciki wilayah pabrik gula, semua wilayah pabrik gula. Dewan Hindia telah meminta pada Gubernur Jenderal, demikian yang kudengar dari omongan orang agar tenaga-tenaga kepolisian yang sudah mulai berpengalaman dalam mengawasi kegiatan politik pribumi ditetapkan kedudukannya untuk mengurusi soal ini. Kepolisian setempat yang telah mengambil inisiatif untuk pekerjaan ini supaya diberi pengukuhan badan koordinasi supaya dibentuk untuk membantu pembentukan seksi khusus ini. Dasar dari permintaan itu adalah kegiatan politik pribumi yang semakin menanjak dengan semakin melonggarkan hubungan antara kerajaan dengan Hindia. Kalaupun ada rencana mengirim bantuan militer dari kerajaan, tak mungkin bisa diharapkan dalam situasi perang dunia. Maka angkatan perang Hindia seyogianya dibesar untuk dapat menghadapi segala kemungkinan.